Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada siang hari ini, kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan siang rohani pada hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2020, saya ingin melanjutkan tema besar kita, tema yang kita bicarakan, yaitu memahami perjalanan hidup dan mati. Subtema yang disampaikan pada siang hari ini adalah, di manakah saya sekarang? Jawabannya adalah, saya sedang berada di bumi Allah. Dari tema itu marilah kita dengarkan uraian-uraian sebagai berikut. Keadaan manusia ketika di dalam rahim ibu sangat sedikit yang dapat diketahui oleh semua manusia. Walau oleh ahli kandungan yang paling hebat sekalipun. Manusia ketika itu sebenarnya masih berada di alam misteri yang tidak banyak diketahui secara mendetail oleh para dokter dan para ahli genetika sekalipun. Alam kandungan masih merupakan bahagian dari alam roh atau alam gaib. Yang maha tahu segala keadaan bayi yang sedang berada dalam rahim itu hanyalah yang maha mengetahui, yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai masa manusia berada di dalam rahim itu, mau tidak mau, bayi itu harus keluar dari rahim atau kandungan ibu. Apakah dengan jalan normal ataukah dengan cara yang lain untuk mengeluarkan sang bayi seperti secara sesar? Bisa dibayangkan bagaimana mereka bisa keluar secara normal dari rahim ibu, padahal jalurnya sangatlah sempit. Tidak dapat kita pikirkan dengan akal pikiran sehat kita. Bagaimana juga bahayanya apabila bayi yang sudah waktunya keluar tidak dapat keluar dari rahim ibunya. Jika ini terjadi, maka timbul bahaya besar. Tidak hanya bagi bayi, tetapi juga bagi ibu yang mengandungnya. Pada saatnya keluar, bayi itu harus dikeluarkan dengan cara apapun. Ketika sudah meninggalkan rahim ibunya itulah, manusia sudah berada di alam nyata atau alam syahadah, yaitu alam yang dapat disaksikan, dapat dilihat, dan dapat dirasakan keberadaannya. Alam itulah yang disebut bumi itu. Disebut bumi Allah karena Allah pemiliknya, Allah penguasanya, dan Allah pula lah pengaturnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam sejumlah ayat bahwa Allah adalah pemilik
segala apa yang ada di bumi, dan segala apa yang ada di langit. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang kita tempati sekarang ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, bukan untuk yang lain. Bumi yang terbentang luas, yang tidak dapat ditembus oleh mata ke semua arah. Manusia tidak mampu mengarahkan pandangannya ke arah utara. Manusia tidak mampu mengarahkan pandangannya ke arah selatan. Manusia tidak mampu mengarahkan pandangannya ke arah barat. Manusia tidak mampu mengarahkan pandangannya ke arah timur. Serta manusia tidak mampu mengarahkan pandangannya ke atas. Kecuali arah ke bawah mereka bisa lihat. Dengan segala yang ada di dalamnya, merupakan anugerah Allah bagi manusia untuk kehidupan dan kesejahteraannya. Walaupun kehidupan telah dianugerahkan Allah kepada manusia dengan diberinya jasad, dengan diberinya roh, serta semua fasilitas yang ada di dalam diri manusia, manusia tidak mungkin dapat hidup dengan baik dan sempurna tanpa bumi dan isinya ini. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat bagaimana Allah menggambarkan penciptaan bumi dan adanya langit ini. Kata Allah di dalam surah Az-Zariyat, surat Az-Zariyat ayat 47, di mana Allah mengatakan, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat lain dalam surah An-Naba, surah yang ke-78 ayat 6, Allah menyatakan, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi memiliki tanah yang beraneka macam, yang beraneka ragam, dan beraneka warnanya. Ada yang merah, ada yang hitam, dan ada pula yang putih. Ketika kita membuka lapisan di bawah tanah ini, kita akan dapati barang-barang tambang yang beraneka macam. Ada emas, ada perak, ada besi, ada aspal, dan lain-lain sebagainya. Ketika mengangkat mata sedikit dan memandang ke arah yang berdekatan dengan kita, kita pasti melihat manusia-manusia. Ada laki-laki dan ada perempuan, sehingga mereka menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, seperti yang dinyatakan di dalam Quran, surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga memiliki bermacam-macam warna kulit. Manusia memiliki bermacam-macam warna kulit dan bahasa yang digunakan, seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum, surah ke-30, ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebagian dari gambaran tentang bumi di mana manusia berada di dalamnya, di mana manusia hidup di dalamnya. Masih banyak hal yang kita mau gambarkan tentang apa yang ada di bumi ini. Karena waktu jua pada hari ini, maka kita cukupkan sekian. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi dengan melihat di sekitar kita ada tumbuhan-tumbuhan. Bagaimana tumbuhan-tumbuhan di alam dunia ini, di bumi ini kita melihatnya. Insya Allah besok akan disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini ada manfaatnya bagi kita sekalian untuk menjadi santapan siang kita pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.